Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar di channel Inspirasiku. Malam hari ini malam yang cukup spesial bagi saya, bertemu dengan Pak Insinyur Cahya Fajari, Magister Engineering. Beliau adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan, satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Pak. Nah, boleh dibuka? Terima kasih Pak. Ini sudah jaga jarak kita ini. Terima kasih Pak. Gini lebih fresh ya, lebih bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disebutkan Pak Zubaidi, saya kebetulan di Panglungan, Pak, untuk mengelola di sana, di mana lahan itu adalah aset pemerintah Kabupaten Jombang yang luasnya kurang lebih 100 hektar. Di mana kebun itu dulu secara historinya itu. Oh, ini kita langsung ke poin. Langsung saja. Kita langsung ke poin. Biar ini Pak, publik itu di Jombang itu memang agak gemes Pak. Agak gemes dengan Panglungan. Gimana mengembangkan gitu ya. Ini Pak Cahya ini, beliau adalah direktur yang baru, hasil dari proses perubahan perda Pak ya. Betul. Nomor 19 tahun 2019. Ada reformasi perusahaan umum daerah, termasuk Panglungan ini. Termasuk Panglungan. Banyak harapan dari masyarakat itu. Ya. Oh, diteruskan Pak. Ya. Kondisi yang hari ini sedang dialami jenengan. Dan kegemesan orang ini gimana ini? Monggo, dilanjut. Jadi pertama kali kami masuk Pak dari hasil rekrutmen itu, sebenarnya pemerintah Kabupaten Jombang ingin mengubah paradigma kinerja dan sebagainya, di mana yang sebelumnya dikelola oleh ASN dengan keterbatasan jam kerja dan kemampuan profesional ya, karena mereka kan bukan profesional murni. Oh iya, namanya bukan profesional murni karena ya manajemen manajerial saja yang ditempatkan di sana. Nah, begitu kami masuk ke perkebunan itu, yang tadi disampaikan Pak Zubaidi ya, rotok gergeten tadi itu memang benar Pak. Gemes Pak. Gemes. Karena lahan itu yang disisakan, yang ditinggalkan dari penjajahan Belanda secara histori ya, itu awalnya 157 hektar Pak. 150 ya? 157 hektar, kemudian saat ini tanah mengkeret apa gimana? Mengkeret Pak. Mengkeret karena tidak dikelola dengan baik, sehingga masyarakat sekitarnya ketika butuh lahan untuk bisa dikelola, sehingga diambillah sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya yang tersisa tinggal 97 sekian hektar, hampir 100. Dan di dalam itu ada macam-macam tanaman perkebunan yang kalau dulu ada pernah karet, kemudian dengan perputaran zaman karet sudah kurang bagus, akhirnya dipindah ke cengkeh sampai saat ini. Nah, cengkeh pun saat ini juga mengalami kendala. Jadi kendalanya penyakit. Jadi cengkeh yang ada di Gorontalo sampai di tempat kita ini juga kurang bagus hasilnya. Nah, ya memang kan persoalan yang jadi sorotan banyak teman-teman di stakeholdernya Pak Fajar. Luas yang 100 hektar, sumbangan PAD-nya itu nggak pernah di atas, nggak pernah di atas 100 juta, selalu di bawah itu. Itu sebenarnya kondisi kendalanya apa sebenarnya? Kan logika sederhana begini Pak, masuk 100 hektar ya, cuman di bawah 100 sih. Itu kan bikin gemes ini kan gitu. Memang benar Pak. Jadi kalau kita ikuti ya, sejak tahun 2001 itu PAD-nya itu
berkisar antara 20, 50, 40, pernah ada beberapa kali antara 2001 sampai dengan 2019. 20, 40, 50 pernah ada 3 kali PAD yang di atas 100. Jadi rata-rata di atas di bawah 100 betul, ya. tadi disebutkan di bawah 100. Nah, ya. Itu kendalanya kalau saya lihat nggak tahu ya yang histori yang lama seperti apa, tapi kita ya jangan mungkin luka lama lah, biarlah. Oke. Di sejarah saja. Nah, artinya kan ini kondisi hari ini yang ini perusahaan daerah yang tidak cukup menguntungkan kan gitu. Itu kalau dihitung-hitung bayaran profit yang di bawah 100. Di bawah 100 itu kan biaya operasional itu kan kira-kira tidak cukup menguntungkan. Makanya kan ada banyak harapan kepada dengan regulasi yang baru kita dibentuk menjadi perusahaan umum daerah dengan latar belakang yang saya coba browsing, saya tanya-tanya. Ini pengalaman Pak Fajar ini kan luar biasa. Pernah di PNG juga kan, Papua New Guinea kan? Papua New Guinea. Ya, ini kan sudah malah melintang. Ini kondisi hari ini kan harus ada reformasi, Pak. Betul. Jadi reformasi Perumdam. Memang secara manajemen Pak, saya tidak tahu ada masalah apa di sana. Yang jelas nanti untuk kedepannya di situ Panglungan itu mau kita optimalkan, Pak. Jadi ada fungsi perkebunannya tetap kita ada fungsi perkebunan ya. Fungsi perkebunan di mana di situ adalah tanaman-tanaman langka yang sekarang dikelola seluas 15 hektar oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai taman kehati. Kemudian sisanya adalah tanaman perkebunan yang untuk produksi, Pak. Jadi produksi inilah yang nanti akan dipacu untuk mendapatkan PAD. Ya. Nah, cuma hanya sayangnya tanaman-tanaman yang ada di sana ini tidak atau kurang dipelihara dengan bagus, sehingga hasilnya sebagaimana hasil dari tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan itu apa? Di situ ada cengkeh, kopi. Cengkeh kami punya ada sekitar 2.000-3.000 batang tanaman. Kalau kopi kami punya 8 hektar kopinya. Tingkat produktivitas dari kopi bisa sampai lumayan bagus. Jadi untuk kopi ini kami kebetulan kalau kemarin kita bersama dengan BI untuk pemasarannya, jadi dibantu BI untuk pemasaran. Kemudian selain kopi yang ada tanaman yang kurang bagus yang tidak menghasilkan sama sekali. Jadi di situ kita menggolongkan tanaman itu menjadi TM, tanaman menghasilkan dan tanaman tidak belum menghasilkan. Yang belum menghasilkan itu penyebabnya dia itu kena penyakit atau belum waktunya menghasilkan atau juga tidak menghasilkan sama sekali karena sudah tanaman yang sudah tua ya. Sementara itu kami juga ada hijau, ada buah-buahan hutan, buah nangka, salah dan sebagainya, di mana hasil panennya bisa untuk kontinuitas perkebunan itu sendiri. Ini yang sekarang ini sudah jalan. Ya, sekarang berjalan. Cuma kami kalau dituntut PAD terlalu tinggi dengan hanya menghasilkan dari yang hanya menggunakan hasil dari perkebunan itu kayaknya berat. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya diversifikasi usaha, bukan hanya mengandalkan tanaman perkebunan, tapi mengelola kebun tersebut menjadi suatu bentuk lain. Seperti contohnya mengoptimalkan karena posisinya itu sebagai tempat wisata, jadi dioptimalkan. Nah, ini yang kami mencoba menarik para stakeholder, para investor untuk bisa mengembangkan bagaimana di situ sebagai destinasi wisata. Mengingat Wonosalam ini ada 30 lebih destinasi wisata yang kebetulan kami ada di posisi timur utara. Kalau seandainya dari arah Mojokerto dan Mojoagung naik, itu nanti kalau masuk arah Wonosalam kepada destinasi wisata itu
Kalau kami di satu perannya bangunan, Perumda bangunan sekarang. sebagai daerah, jadi ikon besar yang nanti akan menjadi tujuan para wisata utamanya dari luar kota. Jadi nanti fungsinya Wonosalam akan menjadi seperti Batu. Setelah dari Wonosalam dari Panggungan, mereka nanti bisa datang ke tempat wisata yang lain. Itu sebagai tempat wisata. Kemudian sebagai tempat edukasi, kami ada tanaman-tanaman yang langka, ada tanaman-tanaman yang produktif. Maksudnya seperti buah-buahan, kemudian tanaman-tanaman yang layak untuk diajarkan, diedukasikan kepada anak-anak seusia Itu yang itu untuk perkebunan yang itu tadi dari segi wisata. Kemudian dari segi industri, Pak, dari segi industri, kalau kami hanya mengandalkan tanaman-tanaman yang ada di sana, kita perlu regenerasi tanaman yang butuh waktu lama untuk bisa berproduksi. Nah, kami harus punya satu jenis tanaman industri yang secara rutin itu bisa menopang cash flow kami dari dua jenis wisata. Nah, wisata dan industri. Nah, untuk industri nanti kami bisa mengembangkan lagi ke arah jual curah atau kita tambahkan proses tambahan di sana. Dengan proses tambahan di sana itu nanti meningkatkan nilai jual produk, di mana kami nanti bukan hanya menjual produk kami sendiri, tapi menampung dari masyarakat sekitar. Nah, dengan begitu nanti Panggungan ini bukan hanya kebun dengan destinasi wisata, tapi di situ ada industri, ada edukasi, ada sarana-sarana penelitian mungkin di situ juga bisa. Nah, diharapkan dengan adanya industri perkebunan yang besar ini tadi, itu masyarakat tidak perlu lagi bekerja meninggalkan Wonosalam. Akhirnya Wonosalam untuk Wonosalam. Nah, setelah Wonosalam untuk Wonosalam, ya Wonosalam itu coba pada akhirnya seperti itu. Jadi kan konsepnya kemudian tidak hanya pada perkebunan sebagai tapi juga ada wisata. Ya perkebunan, ada wisata, ada industri jadi potensi yang ada di potensi yang ada. Ya, itu. Itu rasa daripada Wonosalam itu sendiri. Itu selain secara geografis dan lahan untuk jenis tanahnya, suhu kelembapan dan sebagainya, ternyata Wonosalam itu spesifik. Di mana spesifiknya? Contohnya kopi dan durian. Itu tanaman, dua jenis tanaman ini itu mempunyai kekhususan dibandingkan durian yang lain. Durian Wonosalam itu harganya lebih tinggi dari durian yang lain. Sehingga betul. Pada saat durian Wonosalam ini habis, berbondong-bondong durian dari bawah itu, dari daerah lain masuk supaya bisa dianggap durian Wonosalam. Kopi juga begitu, Pak. Ada jenis kopi yang tempo hari sempat membuat kami ini agak terkejut juga karena kopi tersebut banyak diminati, jenisnya Excelsa. Justru kami temukan itu tempat pengembangannya itu di Pusrit Koka Jember. Setelah kami sampai di sana disebutkan bahwa Excelsa ini adalah khasnya Wonosalam, tapi yang mengembangkan malah Jember. Kami tidak punya bibit, jadi setiap pengadaan bibit ya kami harus beli ke sana. Itu langkahnya dua jenis tanaman ini yang mempunyai kekhasan di Wonosalam. Di perkebunan Panglungan juga ada, kami punya tanaman seperti itu. Oke, itu prospeknya ya, apa prospek dan arah bisnis yang akan dilakukan oleh Perumda. Saya pernah punya pengalaman menjadi ketua pansus reformasi salah satu kelembagaan di perusahaan daerah di Jombang. Problemnya itu ada yang saya temukan itu diantaranya adalah tentu kelembagaan, kelembagaan yang harus dikembangkan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah ternyata temuan saya itu bahwa ada pihak-pihak dalam yang memang mereka tidak mau sehat.
Nah, karena Pak Fajri ini orang baru di situ, melihat situasi seperti ini enggak? Ini gagasan yang sangat menarik dari yang memang banyak orang di Jombang berpikir bahwa Panglungan itu harus bisa menjadi pusat pertumbuhan pariwisata di Jombang, khususnya di Wonosalam gitu. Tetapi kondisi di dalam ini sudah bisa melihat kondisi internal sumber daya manusia enggak? Karena kalau tidak didukung oleh itu reformasi sumber daya manusia, ini problem juga bagi Pak keberhasilan Pak Fajri. Insya Allah, Pak. Saya juga sempat melihat juga kendala seperti itu di internal kami sendiri di perkebunannya. Tapi ya kembali lagi, karena waktu itu pengelolaan jadi secara manajerial belum tertata. Jadi contohnya adalah saat itu masih saya jumpai Pak, itu yang karyawan gajinya 400 per bulan. Ya. Nah, dengan gaji sama persis seperti yang dulu saya temukan. Nah, itu Pak. Mereka gajinya sekian ratus itu, tetapi mereka kok mereka bertahan, ini ada apa ya? Karena belum diatur Pak. Nah itu karena belum diatur. Nah begitu saya masuk ke sana, yang jelas 400.000 per bulan ini tidak mungkin kalau dia bisa ngeredit kendaraan. Tapi ternyata yang dimiliki di rumahnya macam-macam Pak. Nah dari mana ini? Nah berarti mereka membuat satu persengkokolan yang tidak baik, tidak sehat di situ untuk bisa mendapatkan hasil. Nah setelah saya masuk ke sana, persengkokolan kurang bagus ini tadi Pak, saya coba saya bubarkan dengan membuat suatu regulasi bahwa sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan itu UMK di Jombang itu nilainya sekian. 2.600.000 sekian ya. Kalian kalau gaji segini tidak layak. Nah, jadi kami mencoba meningkatkan, kemudian memberi kesejahteraan yang lain berupa kesehatan dengan keluarganya, terus ada jam sostek BPJS yang jelas itu ya. Kemudian mereka diberi ikatan kontrak, di mana di ikatan kontrak itu hak dan kewajibannya jelas. Di mana hak kewajibannya ada. Ini sudah jalan. Sudah jalan Pak. Kontrak baru sudah jalan. Jadi itu sudah saya terapkan di situ. Haknya mereka adalah gaji, BPJS, jam sostek dan sebagai karyawan itu tadi. Kewajiban mereka adalah bekerja. Nah, di situ setelah rule itu sudah kita buat, seandainya di dalam kebun ini ada satu batang atau satu buah biji durian aja yang hilang tanpa bekas, urusannya bukan dengan kebun lagi Pak, tapi dengan polisi. Jadi sudah dengan punya data. Data rule-nya sudah saya buat. Nah, dari mana saya menggaji? Ya dari hasil kebun ini yang dikumpulkan bersama kita jual untuk mengelola ini. Kalau ada yang menyimpang di situ, kriminal sudah. Itu yang harus dipatuhi. Oke, sepakat, monggo taken. Kalau enggak silakan keluar. Sudah dengan rule seperti itu, alhamdulillah. Artinya visi baru sudah dibangun, sudah dicoba dibaca oleh panjenengan gitu. Ini tentu kan sudah menjadi strategik bisnis dengan sudah, jadi plan bisnisnya sudah pasti. Itu harus sumber daya manusia sudah diatur kan gitu. Karena bagaimanapun juga kalau saya masuk ke Panglungan tanpa punya teamwork, berarti kan saya harus bekerja sendiri Pak. Pasti. Tapi kalau saya butuh bentuk teamwork dulu, kita arahkan ke utara, ke selatan. Apapun tujuan kita pasti pasti dapat. Insya Allah begitu. Kata kunci yang juga sangat menarik kan begini Pak, sepengetahuan saya itu, saya akan memulai dengan istilah Panglungan ini banyak bikin orang gemes gitu. Gemesnya macam-macam bentuknya, kemudian antipati, tidak mau mendukung kan gitu, acuh tak acuh sekarang. Kira-kira stakeholders jenengan sekarang di Jombang ini bagaimana melihat potensi Panglungan ini? Jadi kalau Panglungan itu Pak, kalau kita lihat di situ tanpa kita kupas satu persatu permasalahannya, itu jadi sesuatu yang tidak menarik Pak. Karena di situ adalah hutan yang tertutup, luasannya seperti itu tidak kelihatan Pak. Tapi kalau kita bagi dalam kotak-kotak kecil bahwa di situ ada apa saja yang
bisa punya potensi. Sebagai misal, ini sudah kami bagi dalam beberapa blok, di mana satu blok ini luasannya sekian hektar. Di dalam sekian hektar itu ada tanaman apa saja, ada mineral apa saja, ada kekayaan potensi apa saja, itu nanti bisa dikembangkan. Kita lihat di blok 23 di situ, ternyata di sana itu ada embung, di mana embung ini Oh iya, ya di tengah-tengah ada lokasi perkebunan. di mana di situ Pak, embungnya ini sumber airnya tidak habis sepanjang musim. Oh iya. Satu, Itu nampung dari pegunungan mana itu? Embung karena itu. catchment area dari daerah tangkapan air itu tinggi, Pak. Oh iya. Dari sepanjang gunung Anjasmara itu sebagian arah ke situ, Pak. Nah, ini kalau kita kembangkan, satu sebagai tempat wisata, dua Itu mau bikin apa sudah ada memang? sudah ada, Pak. Oh, memang ada? Iya, sudah ada. Mulai zaman Belanda itu, Pak. Nah, itu karena tidak dirawat. Kedalaman awalnya embung ini adalah kurang lebih 8 sampai 10 meter. Embung itu? Iya. Saat ini luasnya sekitar 3.000 sampai 4.000 meter persegi. Jadi kira-kira setengah hektar lah. Iya. Nah, dengan daya tampung 10 meter, tinggal 3 meter air, berarti sisanya itu kan lumpur, Pak. Dari mana lumpur? Yang timbunan dari atas, ya. Dari atas. Kalau ini kita kelola dengan baik, ini jadi sumber air yang Termasuk yang diprioritaskan untuk masuk ke konsep ekowisata kan? wisata. Itu nanti untuk tempat wisata bisa, kemudian kita bikin semacam waduk kecil untuk mikrohidro, di mana di situ nanti kita selain bisa mendapatkan listrik, itu jadi tempat edukasi, wisata edukasi, Pak. Menarik untuk anak-anak. Ternyata listrik itu dihasilkan dari air yang mengalir, seperti itu. Itu bagian nanti dari konsep wisata yang ingin dikembangkan di Panglungan. Nah, kalau mau dikembangkan lebih jauh lagi, bahwa air di sana karena air perkebunan, air pegunungan, Pak, itu kualitasnya bagus. Sehingga kalau mau dikembangkan menjadi air mineral dalam kemasan, itu suatu yang luar biasa. Suatu yang luar biasa itu nanti, dan katakanlah tidak dijual keluar, dijual dengan di antara pengunjung sendiri, bisa jadi penghasilan tersendiri. Jadi kalau PAD kita selama ini ya 40, 50, 60, 70, mungkin dengan itu bisa. Ini prediksi Pak ya. Karena baru kan Bapak jadi direktur. Kalau kumuan ini jalan, dari gagasan semua itu jalan, per tahun bisa sampai berapa? Per tahun, Pak, Profit. Jadi hasil tanaman kebun itu per tahun kita masih bisa mengumpulkan 800 sampai 1 miliar 100, Pak. 1 miliar Hasil kebun sebelum untuk overhead. Jadi selama ini kan terpotong biaya operasional tiap bulan ya. Oke. Jadi yang di sisanya yang disetorkan ke kabupaten, jadi tinggal sedikit. Seandainya biaya gaji karyawan operasional dan sebagainya tercukupi, yang besarnya kurang lebih sekarang masih kisaran 50 jutaan, itu tertutup, Pak. Itu satu tahun kita bisa setor PAD 800 jutaan sampai 1 miliar, Pak. Bersih dari perkebunan yang dari tanaman yang sudah ada itu aja. Wih, itu, Pak. dahsyat sekali. Nah, itu ya bisa 10 kalinya. Kita belum bicara soal wisata. Belum bicara soal profit dari industri porang dan sebagainya yang sekarang saya sedang kembangkan di sana. Itu nanti saya sempat paparan juga. Makanya saya guyon dengan ya beberapa bupati yang sudah pernah ada itu. Saya bilang, udah deh, saya sewa 200 juta. Untung sekali, beruntung Bapak bisa. Ternyata kan luar biasa. Ya, luar biasa potensinya, Pak. Artinya kalau kemudian wisata ini jalan, per tahun di atas, dugaan saya di atas 2, ya. Di atas 2 miliar kan? Betul. Sekitar itu, Pak. Sekitar itu. Setiap tahun.
Saya pernah Karena dari tanaman yang ada saja itu sudah cukup mencukupi sebenarnya. sudah mencukupi operasional kan. Bukan secara operasional. Kalau operasional sudah kita cukupi yang besarnya 50 jutaan tadi itu. Setiap bulan ada yang menghasilkan sekitar 50 juta untuk menggaji karyawan. Ini hasilnya kebun ini aja sudah disetorkan ke kabupaten. Sudah 1 miliar Pak. Gitu Pak. Itu potensinya belum. Ini ada yang apa ya, yang belum cukup saya tangkap ini, dukungan stakeholdersnya Pak. Karena ya itu tadi, memang ya saya tidak menyalahkan kan, gemes tadi kan gitu. Itu kira-kira yakin nggak ini kan? Karena kan butuh dukungan seluruh stakeholder atau punya kebebasan untuk dukungan stakeholder buat kami sebenarnya sebagai stimulan Pak, sebagai mempercepat saja prosesnya. Karena kalau tidak ada stimulan untuk mempercepat bisa, tapi butuh waktu lama. Itu aja Pak. Jadi sebenarnya kemarin di antara perencanaan kami juga membuat satu usaha-usaha kecil yang bisa menghasilkan penghasilan rutin, mendapatkan penghasilan untuk bayar karyawan. Setelah itu hasil kebun bisa secara keseluruhan diberikan kepada sebagai PAD kan. Saya kira itu Pak. Terus untuk stimulan ini memang butuh besar juga. Kenapa? Karena kita memperbaiki berapa puluh tahun ini. Artinya yang memang tidak bisa kita katakan tidak terurus memang Pak ya. Tidak terurus. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ini sangat luar biasa. Saya mendengar cerita dari Pak Fajar tentang prospek Rumda Panglungan, dan memang regulasi yang baru di dalam Perda nomor 9 tahun 2019 diharapkan memang terjadi proses percepatan dari pengembangan perusahaan umum daerah Panglungan ini gitu. Dan pengalaman Pak Fajar saya pikir cukup bisa diandalkan barangkali ini. Oke, terima kasih Pak Fajar, selamat dan sukses. Dan saya berdoa semoga Panglungan segera bisa menjadi kekuatan ekonomi di Wonosalam. Amin Pak. Saya kira terima kasih sahabat Inspirasiku. Sampai jumpa di tema dan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.